Welcome back to the show everyone. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Ini adalah episode lanjutan dari Ray Jensen Radio Bandung Trip. Kali ini kita akan ngobrol dengan party gastronomi. Ada Kang Ipin, Kang Reza, dan juga Kang Seto. Mereka ini bertiga, nggak ada yang chef, ada yang dosen antropologi, ada yang gerak di agriculture, teknologi, dan juga ada yang designer. Tapi mereka semua sangat passionate dengan makanan, khususnya makanan Indonesia. Mereka baru-baru ini keluarin buku yang namanya itu Delicious Rot, yang ngomongin tentang makanan-makanan fermentasi di seluruh Indonesia. It's so interesting, gue udah baca. Please check out the book, Delicious Rot. Dan kita kali ini juga ngomongin trip mereka, gimana behind the scene-nya dalam pembuatan buku tersebut dan juga point of view mereka tentang makanan Indonesia saat ini. Khususnya yang ada di Bandung. Oke, seperti biasa jangan lupa like and subscribe to Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor App. Yang mau check our further updates bisa follow kita @Ray Jensen Radio di Instagram. Okay, without further ado, please welcome Party Gastronomi. Enjoy the show. Welcome to the show, guys. Kita sekarang udah ada di rumahnya Kak Seto, dan kita akan podcast bareng Party Gastronomi. Boleh perkenalan dulu? Dari sana kan? Dari sana, Reza. Paling tua. Masa sih? Ini paling muda. Gue paling muda. Saya Ipin dan saya Seto. Ya, Party Gastronomi ini adalah sebuah kolektif yang bergerak di bidang kulineri, makanan, khususnya makanan Indonesia ya. Ya. Boleh dijelasin nggak buat yang belum tahu listeners kita, Party Gastronomi ini apa sebenarnya? Udah pasti itu template. Template banget. Party gastronomi itu selalu yang kalau kita gunakan terminologinya adalah inisiatif kuliner atau kolektif kuliner. Nah, tapi selanjutnya selalu ditanyakan inisiatif kuliner itu apa. Nah, itu yang selalu kita juga cari formulasinya. Anjir apa ya enaknya. Nah, akhirnya di suatu ketika karena kita bertiga, kita kayak band. Mirip kayak band gitu. Mirip kayak band gitu. Jadi ya kurang lebih sebenarnya inisiatif kuliner kayak band sih. Cuman outputnya aja beda. Kalau band bikin lirik, bikin video klip, konsernya bawa gitar gitu ya. Kalau kita bawa panci gitu. Nulis resep makanan gitu, ngebedah buku gitu. Itu sih. Oke, terus tapi kenapa khusus kayak sebenarnya khusus gak sih makanan Indonesia? Atau kalian masak style lain juga? Kita nggak anti makanan luar Indonesia, cuman enjoy-nya kita dengan. Berdirinya kapan? 2009 Januari 2018 akhir sebenarnya kita udah ini ya. Iya, waktu Sondrenalin lah. Embrionya tuh waktu kita masak bertiga di Sondrenalin. Oke, embrionya. Awalnya, tapi kalian sendiri kan bukan emang profesional chef gitu, bukan kan, malahan saya sendiri dosen di Unpad, dosen antropologi. Sempat jadi pebisnis kuliner juga lu, gitu. Tapi kan gue nggak pernah di kitchen waktu. Kawakan, bisnis kawakan. Waktu punya kafe kan nggak pernah di kitchen. Oh iya, beda sama gue. Kalau gue di profesi gue sebenarnya praktisi desain produk sih. Produk desain. Terus punya kafe. Into F&B sebenarnya dari 2011 waktu itu gue sempat bikin satu pop up dining namanya Open Table. Nah itu mungkin kalau gue boleh ngomong, gue awalnya dari situ. Oke. Kalau gue profesinya itu praktisi pertanian.
into F&B itu gara-gara gue magang sebagai Magang di gua. sebagai helpernya Waktu pop up. Itu Oh. 2014. 2013. 13. Waktu 2013 sudah pop up ya? Oh, rajin udah luar biasa. bayarannya dolar bro. 2011 udah rajin nyari duit gua. ketahuan kan jadi muda gitu. Kita masih menggerayang, dia udah mulai pop up. Terus kenapa decide buat bikin satu kolektif nih dari pisah-pisah? Momennya apa kita juga? Oh sebenarnya yang momennya Bali itu sih. Ya, momennya Bali itu. Terus akhirnya kita dapat satu project. Enggak, itu Bali dulu kan, Bali dulu. terus kita pulang ke Bandung. Saya sama Reza tuh ada di masak akhir pekan tadinya. Terus Om Ipin ada di Open Table. Terus, wah kayaknya nih mendingan disatuin aja nih. Jadi beberapa kegiatan itu kita satuin jadi satu di bawah payung Parti Gastronomi. Oke, iya sorry. Iya, sorry. Jadi di dalamnya kemudian Parti Gastronomi ada beberapa kegiatan gitu. Salah satunya masak akhir pekan yang udah kita rintis saya sama Reza dari 2018 ya. 2017. 2017 ya, 2017 sudah dirintis sama saya dan Reza. Terus digabung di Parti Gastronomi, terus juga Open Table masuk juga ke dalam Parti Gastronomi, pop-up dining itu. Dan kita tambah dua core activity lagi. Ada Party Lab yang teman-teman masak. Iya nih, jadi guys kalau ada yang denger orang ketawa-ketawa ini lagi pada bakar-bakaran masak, lagi bikin video. Bocor. Mau cek videonya langsung ke channelnya tuh Rubber, oke? Nah, tadi masak akhir pekan itu apa? Boleh dijelasin? Masak akhir pekan tuh sebenarnya awalnya tuh diinisiasi oleh saya dan satu orang lagi ada namanya Dina yang kampanye untuk mengingatkan kembali orang-orang untuk memasak di rumah. Gitu. Masak akhir pekan paling enggak seenggaknya setiap akhir pekan kita masak bersama gitu. Nah, dari situ tadinya saya berdua sama Dina, terus akhirnya Reza gabung waktu kita bikin aktivasi di Bali. Reza bergabung, terus sambil berjalannya waktu Dina fokus di lagi coba fokus untuk campaign yang lain itu tentang mental health. Iya, mental health. Ya. Jadi pada saat itu Dina akhirnya fokus sama mental health-nya dulu, kita tetap pegang bendera masak akhir pekan. Terus kayak kenapa ini cowok berdua gitu ya? Nggak ada nih dua cowok gitu. Kayaknya harus cari ada cowok yang lain. Iya, biar kita jadi trio libel gitu. Harus ada ceweknya. Dia harus cari cowok lain nih. Akhirnya muka yang sudah familiar gitu. Siapa? Dulu di awal-awal pertama kali saya bisa masak bareng di Sondrenalin tuh, wah gila gue masak sama Om Ipin gitu. Oh, luar biasa. Tegang gitu. Saya boncengin dia, tegang. dulu tegang, boncengin jemput dari bandara. Aduh, tegang gitu ya. Anjing ini bener-bener anjing. Serius. Nggak, tapi pas yang ini tapi meleceh sedikit, cuman pas waktu gue jadi helpernya mungkin pada saat itu kan karena gue merasa karena gue into sama kuliner, tapi gue merasa nggak ada teman gitu. Pas ketemu Ipin dan Ipinnya bantuin gue gitu, gue bener-bener kayak anjir nih seorang Arifin Windarman mau memperbolehkan gue jadi helper. Bukan helper, itu Susah. Ya kasihan kalau jadi helper doang. Ya tapi kan emang kayak kalau punya temen yang bisa sharing ngomong passionnya kan, kalau hobi makanan atau hobi apapun kan jadi lebih baik kan. Terus bisa apalagi bisa dijadikan something positif kayak begini gitu kan. Terus selain itu output kalian ini gue ada buku. Nah, Delicious Road. Terus ada ini art ini. Iya. Nah, ini bagaimana nih gitu. itu sebenarnya ada di, kan tadi kita baru cerita 3 core kegiatannya si Parti Gastronomi, masak akhir pekan, terus Open Table dan Party Lab. Nah, yang terakhir adalah Telusur Rasa. Telusur Rasa. Ya, Telusur Rasa ini kalau tadi masak akhir pekan tuh sifatnya campaign, kita edukasi, terus Open Table kita
nyari duit di situ. Partilet juga ini kayak studio aja, kalau pemain band kayak butuh studio buat ngulik lagu. Nah, Partilet ini fungsinya kayak gitu. Kalau kita lagi pengen ngulik sesuatu, ya di sini lagi. Nah, Tulus Rasa sendiri ini karena basicnya sebenarnya Om Ipin juga researcher, dia dosen juga, saya dosen, Reza juga peneliti pangan gitu. Akhirnya Tulus Rasa ini satu kegiatan yang sebagai kegiatan kita untuk penelitian sih sebetulnya. Kita ekspedisi, kita menelusuri kuliner Indonesia. Nah, produk yang sudah jadi itu Delicious Road, dan ada juga buku. Ada juga film. Judulnya sama, Delicious Road. Film pameran. Ya, film pameran. Kita kerjasama sama Jugglers, satu rumah produksi buat bikin filmnya. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau dari buku. Kenapa memilih konsepnya fermentasi nih, Delicious Road? Delicious Road sebenarnya dari yang dimakan dulu. Oh ya, yang dimudahkan. Nah, ya, Yang dimudahkan. Sebenarnya dulu ini sebenarnya nggak sengaja menurut gue. Jadi kita dapat satu project dari satu company lah. Terus buat apa, bikin aktivasi di 8 kota ceritanya. 8 kota nih. Terus kita sepakat, kita kayaknya harus nyari benang merahnya nih biar seru gitu. Jadi nggak ngacak gitu loh. Jadi nah dari 8 kota ini ternyata ditemukanlah satu benang merah, si Delicious Road ini, makanan fermentasi sebenarnya. Nah ternyata dari 8 kota ini mereka punya makanan fermentasi sendiri-sendiri. Oke. Nah akhirnya selain bikin aktivasi itu, si ujungnya adalah jadinya buku yang kita tulis. Jadi kita semua sempat nulis di dalam satu buku ini, dan satu lagi kita bikin satu film dokumenter yang judulnya sama, Delicious Road. Kalian bertiga travel gitu. Iya, travel 8 kota. Samarinda, Purwokerto, Palembang, Banjarmasin, Manado, sama Semarang, Medan sama Padang. Yang paling gokil yang mana? Paling gokil, lu gimana? Karena beda-beda berangkatnya. Iya. Jadi kita ada yang gua nggak bareng sama mereka berdua, ada yang bareng, ada yang Kita perginya berdua, mereka misah gitu. Kalau gua pribadi paling seru kayaknya Manado ya. Manado. Karena Ada apa? kalau buat gua pertama gua baru pertama kali ke Manado dan gua nggak expect banyak hal gitu. Tapi pas kesana luar biasa bahwa gua bisa kayak, ya lu tahu tentang ada pasar pemohon gitu ya. Gue baru ngeliat terekspos gitu. Oh ternyata ya emang polar gastronomi kuliner Indonesia tuh bisa ujung kiri banget, ujung kanan. Iya beda, bisa, variannya banyak banget sih. Dan yang kedua sih buat gue di Manado serunya karena itu mereka dalam satu kota gitu, dalam satu kawasan itu bisa dari kuliner yang di highlandnya kenceng, di coastalnya juga keren gitu. Itu bisa lo pergi ke satu kota terus bisa dapat semuanya, itu keren ya. Terus kalau Manado sendiri fermentasinya apa makanan Manado? Bakasang ya? Apa itu? Jadi bakasang itu sebenarnya karena di sana kan banyak cakalang kuku. Jadi di perairan Manado, di daerah Manado itu banyak banget di Manado dan Sumatera, Sulawesi Utara lah ya. Di sana populasi cakalang itu banyak dan makanya akhirnya diasap kan, jadi cakalang kuku. Nah, ketika mereka bikin cakalang itu, mereka berusaha untuk mengeluarkan semua jeroan sampai ke mata-mata. Termasuk isi perut gitu, inertnya semuanya dibuang lah biar cepat kering gitu. Ketika diasap, nah si inertnya itu tuh dimasak. Dimasak berjam-jam sampai akhirnya terurai jadi saus gitu. Bahkan ini sausnya. Nah itu saus kental itu aromanya cukup kencang banget. Kayak garum bukan sih bilangnya? Sebenarnya kita ngebayanginnya kayak kalau misalnya terasi terus kita kasih air, kira-kira gitu lah ya.
Oke. Tapi mungkin karena ini nggak sempat dikompres, jadi aromanya kuat banget. Iya. Aromanya kuat banget. Cuman di sana dari ya itu karena di sana kan banyak varian daging gitu ya. Jadi si bakasan ini tuh bisa jadi menetralisir berbagai aroma daging yang ada di sana. Iya, luar biasa ya. Iya, gue dari kalau mau research kan jalan-jalan penting kan gitu buat research aja. Ya gue dari ke Bandung ini aja ya udah belajar banyak banget sih. Kayak gue makan di beberapa tempat gitu kan. Terus apalagi ketemu kalian begini. Pasti kalian kalau gara-gara apa ya, maksudnya ini ada dosen, terus habis itu emang kerja di agriculture, research-nya jadi lebih dalam dari biasanya gak sih? Somehow sebenarnya kita rada apa ya, kita mencoba di tengah sih karena gaya penulisan atau gaya cara berpikir kita di kerjaan kita masing-masing kan udah cukup Serius. cukup bikin pusing kepala gitu ya. Cuman gue doang yang bercanda di sini. Tidak. Ada bercanda cuma gue doang. Dibayar untuk nongkrong ya. Untuk nongkrong. Jadi ketika kita nulis itu mencoba untuk gayanya yang justru enjoy di kita dan kita harapkan bisa enjoyable juga di orang. Ya nggak serius-serius amat lah gitu bahasanya. Susah nggak sih bikin kayak masyarakat gitu kayak interested to the whole gastronomy, bukan makanannya doang. Kan gastronomi mencakup semuanya gitu. Ya, Biasanya kan orang enak gitu. ya kalau orang sih kalau generalnya kan paling cuman ngomong enak nggak enak, cuman itu doang gitu kan. Enak nggak enak, enak banget gitu kan. Nah itu tantangannya sih buat gua. Jadi kalau ngomongin gastronomi kan sebenarnya whole. Nah whole package lah, gitu kan. Tapi kadang-kadang orang-orang masih kalau dengar gastronomi itu, lu yang ini ya bikin makanan pakai asap-asap. Molekular gitu. gastronomi, iya molekular gastronomi. Gua harus menjelaskan itu sih. Harus menjelaskan itu gitu ya. Nah, usaha-usaha yang kita lakukan di sini gitu, dari mulai bikin aktivasi, riset, terus menjadikannya sebuah literasi yang outputnya adalah audio, visual, terus berupa tulisan, itu sebenarnya usaha-usaha kita buat mengenalkan bahwa gastronomi itu nggak cuma itu gitu. Itu adalah kalau lu ngomongin gastronomi itu semuanya package ada di situ gitu. Penanggapannya gimana sampai sekarang? Orang pasti amazed kan, pertama kan pasti amazed. Terus setelah itu apa? Ya mereka berusaha mencerna sih. Jadi beberapa orang masih ternyata gastronomi itu seperti ini. Tapi ada beberapa orang juga masih melenceng aja. Ternyata gastronomi itu mereka pikir bahwa gastronomi itu ya apa? Kalau di pikiran mereka, ternyata masih ini gitu. Enggak. Kalau ngomongin Tadi yang mikirnya kompleks gitu. Ya kalau ngomongin gastronomi whole package kan sebenarnya menurut gue cukup kompleks ya. Mereka berpikirnya yang simpel aja. Gastronomi yang mereka pikirkan tuh ketika kita ceritain pun mereka belum istilahnya belum nyampe ya. Karena kita ceritanya nggak komplit gitu, mereka akhirnya nerimanya cuma segitu. Kalau misalnya kita ngomongin delicious atau ngomongin makanan fermentasi, ternyata ngerti juga. Gastronomi itu, ternyata gastronomi itu selain molekular gastronomi, makanan fermentasi. Itu kenapa namanya kita pakai sifat. Oke. Jadi sebenarnya paling nggak biar populis aja gitu. Jadi sebenarnya kita juga pengen menjembatani gitu. Kalau dari sisi saya sendiri sebagai akademisi gitu, mau menjembatani di mana riset-riset akademis dengan sesuatu yang populer, kita coba jembatani itu. Jadi metode riset yang kita lakukan sebenarnya juga menggunakan dataset akademis, tapi kita kompres supaya dia bisa dikerjakan cepat, mudah dicerna. Jadi kita tetap ada shortcutnya gitu. Dan si outputnya kita buat sepopuler mungkin, makanya kita bikin exhibition tentang makanan fermentasi, terus bikin film, bikin buku
bukunya juga dibuat bukan buku teori atau buku akademis, tapi kita bikin jurnal perjalanan. Jadi kalau baca orang kayak dia sedang ada di situ gitu, kayak ngedengerin cerita orang lagi cerita tentang perjalanan ke satu tempat. Sama kalau tanggapannya, kalau nambahin tanggapannya sebenarnya ya ada aja yang kayak gue berpikir bahwa partai gastronomi bisa lebih holistik atau misalnya bisa lebih dalam dan lain-lain. Ya we cannot please everyone gitu. Iya. Kita sebenarnya apa yang mau kita lakukan adalah kita sebanyak mungkin. Justru kita nggak pengen ngasih tahu yang udah tahu. Justru kita pengen ngasih tahu ke orang yang sebenarnya belum tahu, karena kuliner gastronomi we take it for granted gitu loh. Kayak semua orang kayak tadi bilang kayak enak nggak enak aja gitu. Jadi ketika kita ceritain dengan enjoyable gitu, semua orang percaya bahwa gastronomi atau kuliner bukan sesuatu yang hanya bisa pertama tidak kompleks, yang kedua tidak sesederhana itu untuk di take it for granted. Yes. Dan kalau ngomongin gastronomi, kalau mau dalam banget ya pasti kan ada hubungannya kayak ke semua profesi kalian juga kan, desain, agriculture apalagi, dan antropologi. Kalau dari antropologinya kayak gimana yang case-nya nih di Indo? Iya, sebenarnya kan yang saya dalamin di antropologi memang food anthropologist. Wow. Jadi food anthropology. jadi saya memang di kampus juga ngajarnya food and culture gitu. Oke. Dan di sini makanya kita di Parti Gastronomi juga kita coba mencari celah supaya kita bisa cerita tentang itu gitu. Cerita tentang food and culture secara populer. Jadi gimana bahwa makanan itu tidak hadir begitu saja dalam meja kita, tapi dia juga ada keterkaitan dengan budaya di tempat makanan itu hadir, dan gimana makanan itu dibuat itu juga terkait dengan ekologi, terus juga orang yang membuatnya kayak gitu. Coba ceritain satu case. Kalau makanan apa gitu? Kayak kita misalnya di Padang lah ya. Kita cerita dari Duli Susrat gitu. Di Padang ini kan ada satu makanan fermentasi yang nggak ada di tempat lain sebetulnya. Itu dadia, fermentasi susu kerbau. Nah, ini juga sebetulnya cara nenek moyang untuk memperlakukan susu kerbau ini karena protein tinggi. Gimana caranya biar bisa diawetkan, biar bisa dikonsumsi dalam waktu panjang, karena mereka adalah pada saat itu masyarakat Minang ini adalah masyarakat petani kan sebetulnya. Mereka bukan orang yang melaut gitu. Jadi mereka dari pertanian, terus mereka butuh protein, dan mereka percaya bahwa ketika mereka mengkonsumsi dadia, susu kerbau, itu bisa meningkatkan stamina dia selama seminggu ke depan. Jadi biasanya mereka makan itu setiap seminggu sekali gitu. Gitu. Nah, gimana caranya susu kerbau ini juga harus awet kan gitu? Karena kerbau nggak setiap hari bisa diperah susunya, gitu. Kayak gitu. Itu salah satunya. Dan gimana mereka bisa menemukan bambu sebagai alatnya. Kalau nggak di bambu nggak jadi katanya ya? Nggak bisa, karena si mikrobanya hidup di dalam satu jenis bambu khusus. Jadi itu hal-hal begitu tuh pakai. Sorry gue potong, tapi gue penasaran apakah terjadinya karena accident aja? Nah, itu yang kita nggak tahu ya. Justru yang kita cari tahu. Justru itu yang kita cari tahu. Jadi kita tuh banyak pengetahuan tentang bagaimana kita memfermentasi makanan. Setiap daerah mereka orang-orang ini mah dari dulu juga udah kayak gini. Kalau kita tanya kan kayak gitu. Nah, sebabnya kenapa? Misalnya tempoyak gitu. Pak, ini bikinnya gimana? Ya ini aja, kasih garam terus simpan nanti jadi. Kenapa kayak gini? Ya pokoknya dulu saya diajarinya kayak gini. Nah, justru missing link ini yang harus kita cari tahu, kita gali lagi, dan siapa tahu gitu kita bisa meningkatkan awareness orang-orang untuk meneliti itu. Jadi sebenarnya nggak harus kita yang meneliti, tapi mungkin ini bisa jadi pematik untuk orang lain meneliti lebih lanjut. Gue tahu dadia itu gara-gara nonton acara Gordon Ramsay. Waktu itu, gue kaget banget sih, yogurt. Itu modelnya lebih kental dari Greek yogurt, jadi dia padat lagi. Oke. Dan dimakannya dengan
kalau orang sana ya ada 2 cara. Yang pertama dengan ampiang. Ampiang tuh kayak emping tapi dia dari beras. Beras ketan. Beras ketan. Beras Yang ketan. ditumpuk. Iya, beras kan kalau emping besar-besar kan. Kalau Iya. itu kecil kayak sereal gitu lah kira-kira. Nah, ditabur di atasnya, terus dikasih gula Jawa. Oke. Jadi manis. Yang kedua dimakan sama nasi. Jadi Makan yogurt, sama nasi. iya yogurt itu dikasih perasan lemon sama irisan cabai. Bawang merah. Dadiahnya ya, Iya. dadiahnya itu bawang merah, irisan cabai sama perasan lemon, terus dimakan sama nasi. Jadi dia kayak seger-seger gitu kayak kan. cocolan nachos gitu. Betul nachos tapi nama nasi. Iya, tapi sama nasi gitu. Keren gitu. Ceritain deh ke listener kita. Gue yakin kalau habis dari sini, kalau misalnya ini udah upload pasti banyak yang nanya kayak, ini saya mau research juga gimana sih mulainya, gitu. Terus kayak problem-problem yang muncul waktu saat mau research suatu daerah nih, contoh kayak buku ini nih, gitu. Itu apa aja sih challenges-nya? Kalau Pertama ya traveling mahal ya kan, nggak murah. traveling mahal. Terus yang kedua, kalau gue mau cerita buku ini atau kemarin kita cerita si perjalanan yang kemarin itu kita ngomongin benang merahnya Delicious Road. Gue kebagian satu kota namanya Samarinda. Gue benar-benar missing link di situ karena ternyata jadi Banjarmasin dan Samarinda itu kita sepakat dulu waktu itu komoditasnya sama ya. Komoditasnya sama Pakasam. Pakasam itu adalah ikan yang difermentasi pakai sangrai beras ketan yang udah ditumbuk, terus dikasih garam, terus dibiarin gitu. Jadi nanti dia terfermentasi jadi ikan iwak Pakasam namanya. Dan itu mereka biasanya digoreng kering terus dimakan gitu. Enak banget pakai sambal gitu. Kayak mantep banget. Mantep Jadi banget. bedanya kan kalau biasanya difermentasinya mereka selain dikeringkan gitu ya, diasap apa. Nah, kalau ini tuh mereka benar-benar masih segar ikannya Masih segar. Nah, ceritanya gue nih Samarinda nih ada komoditi sama nih Pakasam juga. Cuman yang kita perkirakan adalah si iwaknya atau ikannya itu berbeda, jenis ikannya berbeda. Nah, udah cari-cari, ternyata Pakasam juga nih. Pas cabut ke sana, Pakasamnya nggak ada. Bingung. Jadi ternyata di sana, nyari iwak Pakasam, Mas, di sini udah nggak ada yang jual itu. Di satu pasar besar namanya apa ya itu? Ada pasar induk gitu. Jadi kita datang ke 2 pasar itu tuh nggak ada. Ada satu pedagang dia jual iwak Pakasam itu. Terus kata gue, Bu ini dapat dari mana, bikin sendiri? Oh enggak, ini dapat dari Banjarmasin. Padahal di Samarinda. Gagal nih riset gue. Maksud gue, kayaknya ini nggak langsung teleponan sama mereka. Ini gimana ya, di sini nggak ada. Cari lagi. Akhirnya gue balik lagi ke tempat ke pasar yang besar itu. Terus jalan-jalan muter-muter, nggak ada nih, masuk apa ya? Pas gue lagi diem gini, gue baru sadar di situ ternyata bau ikan asinnya kuat banget. Ikan asin kuat banget. Pas ngeliat sekeliling ternyata ikan asin. Ternyata di situ selama ini jalannya merem ya, jadi nggak kelihatan apa. Ternyata saking nyari si iwak Pakasam itu fokus gitu, nggak sadar bahwa ternyata Samarinda adalah salah satu kota transit ikan asin terbesar di Kalimantan gitu. Wah, ini ternyata komoditinya. Terus gua fotoin, ternyata gua ketemu ternyata ini gitu. Nah, jadilah ikan jambrong. Jadi ada satu ikan asin yang kata orang-orang ini cuma ada di 2 tempat nih. Satu di Tarakan. Penghasilannya Tarakan, sama di Samarinda kata dia. Jambrong. Ikan jambrong. Ikan apa nih? Nah, Kalau Inggrisnya kayak carps gitu. Carps Gitu. Nah, cuman tipis-tipis diasinkan terus irisnya di slice-nya tipis banget. Nah, itu yang gua belum tahu ya. Dia bisa teknik ngirisnya setipis itu, membujur dari buntut sampai kepalanya gitu. Setipis itu gitu.
wah ini kata gue. Ternyata gue ketemu bahwa ya maksudnya blessing in disguise gue dapetnya itu gitu apa namanya? Jadi pengetahuan baru buat gue gitu. Ternyata nggak ketemu Pak Kasam, akhirnya gue bisa dapat komoditi lain. Si ikan jambrong ini ternyata memang pas gue cari di marketplace gitu ya, semuanya memang berasal dari sana. Samarinda, Tarakan. Ternyata mereka dikirimnya dari situ. Jadi kalau balik lagi ke soal riset sih sebenarnya kalau yang dari tadi cerita Om Ipin tuh pertama interestnya dulu nih. Kita harus tahu dulu startnya tuh interestnya apa gitu. Jadi kan kita fermentasi batasan-batasannya apa gitu. Tapi ketika di sana tuh kita juga harus fleksibel. Walaupun udah tahu batasannya gitu, tapi kita nggak bisa nutup mata bahwa mungkin secondary data yang kita punya itu nggak bisa melebihi primary data ketika kita lihat langsung gitu. Ngobrol sama kita mendarat, ngobrol sama supir, Pak, makanan paling enak apa kan bisa jadi yang kita search di Google bisa berbeda sama yang keluar dari masyarakat lokal gitu. Yang ketiga adalah kalau menurut gue sebenarnya kita kalau melakukan riset itu nggak bisa selalu tahu endingnya sih. Jangan assume. Jangan assume kalau kita tahu endingnya gimana. Justru kita enjoy aja gimana sampai akhirnya kita nyatat. Oh ini. Gitu. Jadi jangan inilah tahu. Nah terus prosesnya gimana nih? Contoh tadi kita sempat ngomongin sayur asin, ya kan mau research nih tentang sayur asin. Itu gimana mulai misalnya ke pasar, terus tanya produsennya siapa, terus visit produsennya gitu. Ya jadi sebenarnya kalau ngomongin metode yang kita lakukan di Delicious Road ya, sebenarnya kita yang pertama desk research dulu. Jadi sebelum berangkat kita cek dulu ada apa di sana, terus kita lihat misalnya let's say Semarang, kita lihat sejarahnya gimana. Chinese kuat nih di Semarang, otomatis makanan-makanan yang terinfluence sama Chinese tuh banyak, dan terus Jawa juga kuat, pasti nanti ada persilangan di situ. Nah, tapi apa yang mau kita cari ya ketika kita mau mencari makanan fermentasi, kita cari ketika di sana pasti ada pasar Chinese, kita cari ternyata ada di pasar Gang Baru namanya di daerah Pecinan gitu. Terus kalau di situ kemungkinan juga ada makanan fermentasi sawi asin itu. Nah itu juga hasil browsing sebenarnya, terus juga kita validasi. Iya, kita validasi. Sebelum validasi sebenarnya kita juga udah cari narasumber di sana. Jadi misalnya kebetulan waktu itu kita ada kenalan. Cuma gua doang dong nggak ada narasumber. dia kontributor buat salah satu majalah ngomongin tentang makanan. Jadi kita ketemu waktu itu. Saya lupa ketemunya gimana, pokoknya saya jadi punya kontaknya dia, terus kita tanya. Kayaknya nggak aneh ya. Terus akhirnya kita kontak-kontakan ada, terus iya nanti saya bantuin di sana. Nah, akhirnya kita datang ke sana, terus dia udah yuk main coba ke Gang Baru. Terus di Gang Baru nanti terus kita keliling-keliling ketemulah satu produsen. Tapi karena kita datangnya pagi-pagi, produsennya jualan nggak bisa diwawancarai. Terus kata dia nanti balik lagi aja jam 2. Oke, kita balik lagi jam 2 ke sana. Wah, udah tutup. Gitu. Akhirnya besoknya ke sana lagi. Oh ya nanti sore Mas, katanya. Siap, nanti sore. Pas gitu udah mau pulang juga beneran. Jadi kita lebihin cepetin dikit lah jam 1-an gitu. Terus akhirnya kita bisa wawancara, terus diajak masuk ke dalam rumahnya gitu, dan isinya gentong semua, buat produksi fermentasi. Oke. Iya sih, ya harus sabar juga ya kadang-kadang. Iya. Persisten. Iya persisten. Gue ada satu sih sebenarnya. Ini yang bukan yang hilang ya. Maksud gue kalau tadi gue aja cerita ngomongin gimana proses riset itu dari mulai awal sampai akhir. Sebenarnya gue ada satu missing link sih sebenarnya di tengah-tengah, yaitu adalah ketika lu mau melakukan riset,
jangan lupa lu harus bersenang-senang gitu aja sih. Wah, emang Karena rajanya kalau ngomongin senang-senang ini emang. Nggak, kalau di keilmuan gua, kalau ngomongin produk desain, kalau lu terlalu serius, lu nggak akan dapat sesuatu dari situ. Gua tuh selalu berpikiran ketika lu mau dapat sesuatu, lu harus satu lu harus bermain. Yang kedua, having fun-nya harus dapat gitu. Kalau nggak having fun ngapain? Iya. Jadi ketika lu end up-nya adalah jadi sesuatu ya, jadi buku, jadi film gitu. Itu tuh puasnya semua dapat gitu. Istilahnya kalau ngomongin super seriusnya ada, super having fun-nya ada gitu. Dan bermainnya pun ada semua gitu di situ. Makanya dibayar. Makanya kenapa kita Makanya kalau dari gastronomi jangan lupa party. Makanya kenapa kita namanya party gastronomi. Ya. Betul sih. Kalau saya sendiri sih ini sebenarnya kalau misalnya ada orang yang nanya gitu gimana sih kita mau meriset makanan gitu. Sebenarnya kalau buat saya mulai dari diri sendiri sih. Kita pertanyakan apa yang kita makan sebetulnya. Apa yang kita makan, datangnya dari mana, gimana makanan itu ada di depan kita, prosesnya gimana, siapa yang proses, distribusinya kayak gimana, dimulai dari situ aja sebenarnya gitu. Dari situ nanti pasti kita akan melihat jaringan yang lebar banget, tinggal kita mau ngejar yang mana. Buat latihan ya. Kemudian setelah itu kita mau pergi kemana baru kita bisa setting dari awal. Tapi kalau misalnya mau coba-coba dulu, pertanyakanlah apa yang kita makan saat ini. Mulai dari situ aja. Iya sih. Gue rasa ini kita nggak ngomong gini karena kita expert ya, tapi kita merasa bahwa justru kayaknya kita nggak tahu apa-apa, dan yang kedua adalah kita perlu banyak teman untuk sama-sama belajar dan having fun itu sih. Karena seru sih si industrinya tuh seru gitu sebenarnya. Iya, kayak semakin banyak belajar, kayak makin sadar semakin banyak yang nggak tahu. Iya, gue personally lagi belajar research makanan Chinese food. Ya, Chinese food itu semakin gue belajar, semakin kayak wah gue nggak tahu apa gitu kan. Iya benar. Wah, iya gue baru kemarin sebenarnya planning mau ke kalau nggak ada pandemi nih itu ke daerah di China yang hampir 100% Muslim. Jadi nggak makan babi kan. Terus semuanya grill. Daerah Uighur itu berarti. Iya, lamb terus di grill. Apa nama daerahnya? Bukan Uighur apa sih? Uighur itu ya. Uighur itu banyak ada banyak beberapa kota dan yang ciri khasnya pedes gitu. Ya itu gue mind blown banget sih. Gue nggak tahu kan. Ternyata ada satu daerah yang emang nggak makan babi. Berarti lu kesana dong? Rencananya mau ke situ tapi belum. Kalau buat kalian sendiri udah ke kota-kota untuk research, yang paling amazing di mana nih? Jangan bilang ya semuanya amazing. Yang paling mind blowing. Apa ya? Karena sebenarnya kalau cerita, jadi karena pekerjaan gue sendiri juga kan pasti bersentuhan langsung dengan profesi gue, selain partai gastronomi juga kan bersentuhan langsung sama itu. Kalau misalnya ini pengalaman secara menyeluruh kali ya. Kalau buat gue sebenarnya adalah mungkin tempat di mana gue pertama kali di-assign untuk tinggal ya, sama tempat di mana gue bekerja sekarang gitu. Itu di Sulawesi Tenggara. Jadi Sulawesi Tenggara itu di sana gue pas di-assign untuk managing sebuah project itu untuk gimana caranya promoting sagu sebagai makanan alternatif gitu, selain beras. Buat gue yang baru lulus pada saat itu kayak anjir sagu apaan ya? Gue belum pernah terekspos sama sagu gitu. Terus pas sampai sana gue lihat, dan pertama kalinya gue makan ulet sagu di sana gitu. Ulet sagu yang itu ya. Ya, surprisingly enak banget sebenarnya gitu. Rasanya kayak apa sih? Kalau yang ini soal gue cara jelasin gue ya. Jadi kalau yang mentah itu kayak mentega dingin. Mentega dingin, gurih juga tapi. Yang cair. Iya. Unsalted kayak boleh nyebut tren nggak? Boleh. Kayak Blue Band dingin gitu. Itu kalau yang berarti ada gurihnya kan?
ada tipis tadi. Kalau yang dibakar itu kayak sate susu, sate jando. Nah kayak gitu. Jadi pengen makan gue. Jadi pengen sate jando nih besok pagi. Itu sih pertama kali gue melihat bahwa, dan sebenarnya sagu itu adalah kan kalau staple food kita yang lain gitu kayak beras gitu, itu kan beras, jagung itu kan bawaannya beras itu dari Asia Timur, jagung itu dari daerah Amerika bagian selatan gitu dibawa. Ya kalau nggak salah Iya, benar. ke Indonesia, dan sagu itu ya endemik di Indonesia gitu. Dan gue baru kayak anjir ini ya ternyata nenek moyang gue makan tuh ini gitu. Dan itu gue setiap kali, karena gue tinggal di sana selama 1,5 tahun dan gue interaksi langsung tiap hari gue ngeliat pohon sagu tuh gue nggak berhenti amazed gitu, kayaknya dulu gimana ya orang. Dan yang gue lihat itu spesies yang mungkin sekarang makin kontak ya. Dulu katanya sagu itu bisa sampai 15-20 meter gitu. Satu pohon itu bisa lebih dari 1,5 ton hasilnya gitu. Ya gimana gitu kan caranya. Gue itu sih menurut gue yang paling, kalau kenapa makin lama makin konten? Karena agriculture lebih gampang, mungkin pendek. Ini ya, mungkin dulu secara ekologinya gitu, tanahnya dulu mungkin lebih kayaknya gitu sih. Terus tadi mention kan ada filmnya. Ya. Kalau mau nonton di mana nih filmnya? Nah, Di DM dulu. Di DM Instagram. Ya sebenarnya kita masih, kalau format sih udah ada, cuman memang kita kesusahan gini, karena film itu adalah milik bersama gue, hasil kolaborasi kolaborasinya dengan Jugglers gitu. Jadi kita mulai dari gue ceritain dari awalnya aja, ketika jadi film itu sebenarnya kita udah punya agreement bahwa kalau misalnya nanti ada orang mau screening gimana nih, udah tinggal bilang sama kita, nanti kita puterin gitu. Nah ceritanya seperti itulah. Cuman kemarin ya lagi-lagi kepotong pandemik dan lain-lain lah gitu ya. Akhirnya kemarin tuh sebenarnya awal pandemi kita sempat bikin Lost tuh itu si filmnya di bareng sama ini, sama naikin auction, auction si hasil karya ini. Nah sempat berapa sebulan ya? Sebulan. Nah sebulan gitu kita sempat buka, orang-orang udah sempat nonton. Nah sekarang kita nutup lagi nih. Nah menurut gue kalau misalnya pengen pada nonton lagi, gue sih gue pengen banget. Gue nonton. Oke, gimana kalau kita nonton bareng? Nggak, sebenarnya karena tadinya tuh formula yang kita setujui adalah bentuknya screening ya. Kita ya karena pengen jalan-jalan aja ya. Jadi ada di mana yuk bikin yuk screening, terus kita bahas gitu. Tadinya kayak gitu sih, cuman karena terpotong pandemi jadi akhirnya ya mau nggak mau mungkin kita juga lagi mikirin gimana caranya bisa disaksikan online, cuman kita belum menemukan formulasi yang enak untuk kita dan untuk partner kita Jugglers gitu. Ya. Kayaknya sih paling gampang ya kalau menurut gue. Ini baru keidean ya, baru sekarang gue. Jadi kayaknya semakin banyak request, semakin banyak permintaan, kayaknya akan semakin mencairkan ini untuk kita buka lagi sih. Iyalah, pasti banyak yang itu kok. Banyak yang interest. Kemarin gue mikirnya, ya kita semua mikirnya ini kenapa kita pengennya awalnya dari screening, karena takutnya orang-orang kalau nonton sedikit mengertikan dahi gitu. Jadi nonton ternyata gini. Nah, gue pengen kalau misalnya screening tuh ada interaksi, terus kita bisa cerita gitu si filmnya. Gitu. Biasanya stand up juga. Sekalian. Pak Arifin Winarman. Stand up komedi putar. Oke. Ya semoga kabarin gua pasti kalau udah ada streamingnya. Ya, kita mau nonton, pasti juga banyak listeners kita yang mau nonton. Oke, terakhir nih, gua mau nanya harapannya untuk kedepannya, next goalnya apa nih untuk Party Gastronomi nih? Kalau sisanya ditanya harapan. Iya. Harapan saya mah segera masak lagi lah, udah itu aja. Kalau gue ya
pengennya seperti gua tadi tulis di Hiduplah Indonesia Raya. Satu sih pasti pandemi segera berakhir, standar lah ya. Amin. Terus yang kedua, jalan-jalan lagi itu udah pasti. Tapi gua nggak pernah seserius ini ngomongnya. Giliran party-party aja serius ngomong. Serius. Nah, gua sih pengennya si makanan Indonesia levelnya terus naik terus. Jadi nggak cuman kalau sekarang cuman di bawah dan di mediocre doang yang bergerak di situ, gue pengennya dia naik terus sih. Dan selanjutnya sih gue pengen si makanan Indonesia bisa masuk di diplomasi gastronominya benar-benar bisa ke global gitu. Itu aja kalau gue. Kalau Mas Faisal mungkin menambahkan kali ya, jadi kalau misalnya Pak Seto bilang bahwa berharap untuk cepat bisa masak-masak bareng lagi, mungkin kurang lebih sama. Kalau gue sih ya memang momennya kolaborasi kali ya. Jadi kayaknya satu sub di Bandung cuma ada suaranya segini, volumenya di Jakarta ada, tapi kalau kita gaungin bareng-bareng sama Jogja juga, sama Bali juga, kayaknya gaung si kuliner gastronomi itu juga bakal makin riuh gitu. Dan itu sih harapan gue sebenarnya ke depannya nggak cuman industri lain yang bisa berkembang karena kolaborasinya, tapi mungkin kuliner juga bisa jauh berkembang ketika kita sama-sama kolaborasi. Iya, one of the positive things yang terjadi karena pandemi ini itu jadi banyak collab kan. Gitu loh, biasanya khususnya kalau ngomongin kayak topik mau menyebarluaskan makanan Indonesia nih supaya lebih dikenal. Sebenarnya banyak sih yang ngelakuin itu. Tapi kebanyakan sendiri-sendiri. Iya, betul. Iya, jadi dia sendiri. Tapi kan kalau bareng-bareng kan pasti apapun itulah lebih cepat lah mencapai tujuannya. Dan lebih fun aja. Baliklah fun lah. Oke. Nggak bisa simpan sendiri ya. Iya, harus bareng-bareng. Makanya namanya orang gila kalau ya. Party Gastronomi. Thank you banget untuk tim Party Gastronomi udah kasih kita udah pinjemin rumahnya, masak bareng. Ya, semoga makin sukses dan event-eventnya makin lancar semuanya. Amin. Dan semoga makanan Indonesia lebih dikenal banyak orang. Hidup Indonesia Raya. Oke, guys, that's the show, that's the podcast. Udah lumayan lama, hope you enjoy it. Jangan lupa DM Party Gastronomi, boleh sebut Instagramnya @party_gastronomi. @party_gastronomi. Nanti gue kasih semua description-nya juga masing-masing membernya, bukan member ya, founder. apa gitu? Baru dah sih bahasanya. Player. Main-main ke Bandung kalau Party Gastronomi lagi ada acara, beli buku Delicious Road, dan tunggu update-nya dari sosial media kita dan juga sosial media Party Gastronomi untuk kapan screening lagi. Iya. Yes. Siap. Tunggu ya. Jangan lupa like the video if you like it will really help us a lot. Dan subscribe di YouTube channel kita @RayJansonRadio and click the bell icon. Follow kita di Instagram @RayJansonRadio atau Instagram personal gua @RayJanson. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Thank you juga buat Turaber yang udah bantuin kita the whole Bandung trip ini. Dan we'll see you next time. Bye-bye. Bye. Peace out.